Puji nama Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh saya lihat lambaian tangan yang bersuka cita hari ini. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri saudara. Kita boleh tos kanan kiri kita katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita berikan senyum yang terbaik kita. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Bukan menjadi rutinitas kita, tapi ini karena kerinduan setiap kita, amin. Mari saudara kita mau mulai ibadah kita yang pertama. Saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Karena pagi ini kami masih boleh datang ke hadapan-Mu. Kami datang tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami lupakan sejenak setiap apapun masalah beban dalam hidup kami dalam seminggu terakhir ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami hanya mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kami hanya fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan pagi ini Engkau boleh disenangkan akan setiap pujian penyembahan kami. Nyanyian yang harum bagimu Tuhan Yesus. Korban persembahan yang mulia bagimu Tuhan. Karena Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah memuji-Mu Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau adalah pengharapan bagi setiap kami. Engkau adalah batu karang kami yang teguh Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama kita katakan dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Kau pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau satu-satunya
Sungguh lagi sama-sama nyatakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Berilah tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Hanya bagi-Mu pujian kami Tuhan. Kami sembah Kau Bapa. Dari setiap mulut kami menyembah Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Kau adalah Yesus, Juru Selamat yang hidup. Tuhan Yesus, kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami muliakan Engkau. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan, segala hormat, pujian dan syukur. Hanya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Inna ya galaba ya taka ya galaba ya galaba. Syada ya galaba. Ya galaba ya taka ya galaba. Ini kerinduan hati kami untuk kami memuliakan Engkau, untuk kami memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ini kerinduan hati kami untuk datang kepadamu. Ini seruan kami Tuhan Yesus. Ya galaba ya taka ya galaba. Syada ya ya galaba ya taka ya haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Ya galaba ya taka ya galaba. Kami rendahkan diri kami Tuhan, untuk kami mengangkat tinggi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami puja, kami puji Engkau Tuhan. Ya kami tahu Tuhan, semakin hari tidak semakin baik. Kami tahu Tuhan, banyak perkara yang dapat kami lalui Tuhan Yesus. Setiap masalah, setiap cobaan boleh kami hadapi Tuhan.
Sungguh kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, walaupun raga kami lemah, tapi roh kami ingin memuji Tuhan. Roh kami ingin menyatakan bahwa Engkau adalah segalanya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam Engkau ada pengharapan. Ada sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama kita mau nyatakan
amin. Mari saudara kita memuji Tuhan lebih lagi. Tuhan kita luar biasa, amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus yang hebat. Haleluya, amin. Dapat kita akan duduk kembali saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati kita, satukan pikiran kita. Kami siap menerima setiap pesan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tegur kami, ajar kami Tuhan Yesus. Melalui setiap firman-Mu, biar firman ini tertanam di hati kami yang subur, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Akan Yesus. Biar terus musik alunkan pujian ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa buat anak-anak kita sebelum firman Tuhan. Mari saudara arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah kita, dan tanganmu arahkan juga kepada anak-anak kita. Kita berdoa bagi mereka, sebab mereka adalah anak-anak yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan bagi setiap keluarga jemaat yang Tuhan kasihi. Kita berdoa supaya mereka menjadi anak-anak yang tangguh, mereka bertumbuh sehat, dan mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengenal Kristus sejak dari kecil. Mereka bertumbuh sehat, apa yang menjadi keperluan mereka, Allah yang mencukupkan dan menyediakannya. Kita berdoa, Bapa di sorga, kami angkat tangan kami kepada anak kami ini Tuhan. Sebab kepada yang demikianlah Engkau berkenan, anak-anak yang bersumber berasal daripada Tuhan, yang adalah anugerah pemberian Tuhan bagi keluarga jemaat-Mu. Biar kira sebentar jika hamba-Mu akan tumpangkan tangan, biar pengurapan Allah turun bagi anak-anak kami ini. Mereka dipimpin dan disertai oleh Tuhan, dan keluar masuk mereka dijauhkan dari segala celaka, segala maut, bertumbuh sehat dan sempurna. Dan Tuhan berikan kecerdasan dan pengenalan yang benar akan Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Anak-anak yang patuh, yang taat, hormat orang tua. Dalam nama Yesus, Engkau bertumbuh sehat dan sempurna, dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Keluar masukmu dijagai oleh Tuhan. Matahari tidak akan menyakitimu siang hari atau bulan di malam hari. Dan keluar masukmu dijagai oleh beribu pasukan malaikat surga, menjadi anak kekasih Tuhan. Bertumbuh sehat dan sempurna dalam nama Yesus. Sejak dari kecil engkau mengenal Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Diberikan kecerdasan yang baik bagimu, bertumbuh sehat dan sempurna, menjadi anak kebanggaan Tuhan, kesukaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati para guru sekolah minggu anak-anak kami Tuhan. Biar mereka juga Tuhan terus pakai untuk terus mengajar, mendidik anak-anak ini menjadi anak yang mengenal Kristus melalui kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh mereka. Terima kasih Bapak, berkati orang tua dari anak-anak kami ini, dan bahkan usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Sebentar kami akan menerima firman-Mu
untuk mengajar mendidik kami, untuk menegur kami, bahkan mengingatkan setiap kami, supaya kami hidup sungguh benar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Satu hal yang menjadi kerinduan kami tidak mau lalukan waktu yang kami miliki ini di dalam hadir dan penyertaan-Mu tanpa diberkati oleh firman-Mu. Kami buka hati kami buat kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami. Segala hal apapun yang mengganggu konsentrasi pikiran kami sehingga kami tidak fokus kepada firman Tuhan, kami sepakat kami tolak dalam nama Yesus. Kami tanggalkan segala beban pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah ambil alih segalanya. Dan kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam semua. Mari kita buka Alkitab kita siapkan di dalam Injil Yohanes 14. Saudara, firman Tuhan pagi dalam ibadah pertama dan ibadah kedua ini, karena ini adalah visi dan yang sudah disampaikan dalam pertemuan dengan gembala pembina kita di Sentul, dan saya akan bagikan bagi saudara apa yang menjadi tema khotbah pagi hari ini, yaitu rumah Bapa. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan yang cukup sampai yang ketiga. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri sama-sama ya. Ya, supaya darahnya mengalir saudara. Banyakan duduk juga nggak bagus. Rumah Bapa. Ayat pertama, 3, 2, 1. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Diberkati hidupmu, rumah tanggamu, dan usaha pekerjaanmu. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Wah, kalau saya bilang nggak duduk ya. Oke, baik. Saudara kasih dalam Tuhan, karena memang kita akan memperingati kenaikan Kristus, maka tentu saat ini juga firman yang akan saya sampaikan juga adalah berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus. Dan yang telah kita baca tadi adalah merupakan tema khotbah pagi hari ini, yaitu rumah Bapa. Saudara kasih dalam Tuhan, salah satu tujuan Yesus naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat. Katakan menyediakan tempat. Nah, tempat itu bukan tempat yang biasa. Tempat itu bukan tempat yang sementara. Tetapi tempat itu adalah rumah Bapa ataupun rumah yang kekal. Sebab Yesus berkata yang telah kita baca tadi, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berapa banyak saudara yang merindukan tempat tersebut?
Sekali lagi, berapa banyak saudara merindukan tempat tersebut? Sekali lagi, berapa banyak saudara merindukan tempat itu? Tempat yang bukan biasa-biasa, tempat yang bukan sementara, tetapi tempat yang kekal dan abadi. Dan tempat itu adalah tempat suatu kepastian yang nyata, saudara. Katakan suatu tempat yang pasti dan nyata. Saudara, tempat di mana satu kepastian yang nyata, di mana kelak ada satu persekutuan kebersamaan dengan Kristus untuk selama-lamanya. Tempat tidak ada lagi di sana yang namanya pergabungan. Tempat di sana tidak ada lagi duka cita. Tempat di sana tidak ada lagi kesusahan. Tempat di sana tidak ada lagi penderitaan. Tetapi tempat yang di sana, yang kekal, yang abadi, yang tidak sementara adalah satu tempat di mana di sana ada kelimpahan dan sukacita. Sebab dikatakan selama-lamanya kita ada bersama dengan Dia, yaitu dengan Kristus. Katakan amin. Saudara, makanya saya sering katakan saya senang kalau yang namanya ibadah penguburan, saudara. Khotbah ini sekalipun banyak disampaikan ketika khotbah di dalam kematian, tetapi pagi hari ini saya coba bawa saudara supaya mengerti tentang pertama tadi alasan kenapa Yesus naik ke surga, yaitu apa? Menyediakan tempat. Yaitu bagi saudara dan saya, sebab di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Saya suka ketika kalau ibadah penguburan, saudara. Selalu saya katakan adalah satu kepastian di dalam kitab 1 Tesalonika 4, adalah satu kepastian bagi orang percaya. Yang pertama, bahwa kelak ketika sangkakala Allah berbunyi, maka orang yang mati di dalam Kristus dia akan bangkit. Orang yang hidup dia akan naik dan akan ada pertemuan di udara. Dan Alkitab katakan akan ada bersama-sama selama-lamanya dengan Kristus Yesus. Katakan amin. Itu adalah satu kepastian. Dan itu adalah satu pengharapan bagi kita orang percaya, saudara. Artinya di balik satu kehidupan di dunia ini, ada kehidupan yang selanjutnya. Yang telah disediakan bagi saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, sebab di sana tidak akan ada lagi perkabungan. Enggak ada lagi duka cita. Enggak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi kesusahan, bahkan penderitaan. Yang ada adalah sukacita dan kebahagiaan. Sebab selama-lamanya bersama-sama dengan Kristus Yesus. Tuhan kita yang percaya, katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saudara mau memiliki satu tempat tinggal di dunia ini, enggak susah, saudara. Saudara punya uang, saudara bisa dapat tempat tinggal. Tetapi tempat yang sudah disediakan ini, uang itu enggak berlaku, saudara. Harta kekayaanmu enggak berlaku, saudara. Materimu enggak berlaku, saudara. Bahkan jabatan profesi kita enggak berlaku di sana. Makanya kalau saudara, mungkin saudara lihat saat ini kehidupanmu seperti kok kayak biasa-biasa. Jangan berkecil hati. Jika kau betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan, engkau akan mengerti di dalamnya satu kebanggaan, satu prestasi, satu penilaian dari Allah adalah ketika di dalam kesulitan, kesusahan, persoalan dan masalah, engkau tetap di dalam iman percayamu kepada Kristus dan engkau memiliki pengharapan kepada Dia. Katakan amin.
Jadi tidak berlaku profesi, jabatan, harta, dan kekayaan. Semua itu nggak berlaku di sana, saudara kasih dalam Tuhan. Maka kepada siapakah rumah itu akan disediakan, saudara? Mari kita akan lihat bersama-sama. Minimal 2 atau 3 poin dari kebenaran firman Tuhan ini yang akan saya bagikan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi. Yang pertama kita lihat, saudara. Kepada siapakah rumah itu disediakan? Di dalam ayat pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Saudara, saya mau bilang begini. Persoalan terbesar manusia bukan karena besar dan banyaknya masalah pergumulan hidup saudara. Bukan karena besarnya, bukan karena bertubi-tubinya cobaan yang kau alami. Bukan karena banyaknya masalah engkau hadapi, saudara. Bukan di sana letaknya, saudara. Tetapi persoalan terbesar manusia terletak kepada hati manusia itu sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Yang membuat orang tidak tenang di dalam menjalani kehidupan mereka, bukan karena mereka kurang makan, saudara. Tetapi karena cara berpikir mereka dan hati mereka yang belum beres. Yang membuat orang tidak tenang di dalam datang memuji menyembah Tuhan dan mereka beribadah kepada Tuhan. Bukan karena engkau tidak punya kolekte. Bukan karena engkau tidak punya materi. Tetapi terletak dari hati, saudara. Maka sebabnya Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Maka persoalan terbesar manusia terletak di hati kita, saudara. Kenapa? Karena seringkali sesuatu yang belum terjadi, kita sudah pikirkan. Dan pada akhirnya memunculkan satu kekhawatiran. Dan akhirnya muncul satu ketakutan, satu kegelisahan. Maka Yesus katakan jelas, janganlah gelisah hatimu. Bicara tentang hati kita akan belajar dari sikap dan bagaimana Petrus mempertontonkan sebagai orang yang dekat dengan Yesus. Yang selalu berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yang melayani bersama-sama dengan Yesus. Kita akan belajar dan kita lihat bagaimana sikap Petrus. Apa kurangnya seorang Petrus? Dia melayani bersama Yesus. Tetapi di dalam pasal yang ke-13, ayat yang ke-36, ayat 38, mundur kita lihat saudara. Lihat Alkitab saudara. Jangan pelototin saya, lihat Alkitabmu. Lihat handphonemu, di sana ada Alkitab. Dikatakan begini. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ayat 37 kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Petrus bilang, kemana engkau pergi aku enggak tahu. Tetapi aku akan ikut engkau, memberikan nyawaku kepadamu. Apa kurangnya Petrus, saudara? Dia berucap dan berkata, aku akan memberikan nyawaku kepadamu, Kristus Yesus. Mesias putra Allah yang tunggal. Tetapi kata Yesus, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara kasih dalam Tuhan, apa kurangnya Petrus? Bahkan dia bilang, nyawaku pun aku berikan, aku persembahkan kepadamu. Tetapi yang terjadi kemudian, saudara, jelas
Ini sesuatu yang belum terjadi, tetapi pada akhirnya itu menjadi satu kenyataan. Sebab kita tahu, saudara kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang bukan sekedar melihat apa yang tampil di luar. Allah kita adalah Allah yang jauh menyelidiki lebih kepada kedalaman dan motivasi hati seseorang. Mungkin kau berkata mulut saudara berkata aku percaya. Tetapi hatimu bimbang dan ragu, khawatir sebab yang dihadapkan kepadamu persoalan dan masalah. Tetapi sesungguhnya Allah sangat tahu akan hati kita. Itu sebabnya saya kutip dalam kitab Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan yang menguji batin. Artinya Tuhan bukan saja melihat tindakan luar, tetapi motivasi yang terdalam, yaitu hati kita, saudara. Maka sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, kegelisahan hati itu sesungguhnya adalah hal yang manusiawi. Tetapi jangan biarkan menguasai hatimu. Amin. Kegelisahan, kekhawatiran adalah hal yang manusiawi. Tetapi jangan biarkan itu memerintah di dalam hatimu. Jangan biarkan itu tinggal dan tetap di dalam hatimu. Sebab orang yang gelisah hati adalah orang yang dibebani oleh kekhawatiran dan pergumulan, saudara. Itu sebabnya bagi kita, bagi saudara jemaat yang Tuhan kasihi. Mungkin saudara yang sedang gelisah tentang masa depanmu. Mungkin saudara yang sedang galau apa yang engkau akan makan hari ini. Mungkin engkau sedang gelisah tentang pekerjaanmu. Atau mungkin saudara sedang gelisah tentang masa depan dan pasangan hidupmu. Jelas pagi hari ini Yesus berkata, janganlah khawatir. Katakan janganlah khawatir. Dengar baik saudara kasih dalam Tuhan. Jangankan tentang kebutuhan saudara, kebutuhan kita di dalam kesementaraan hidup di dunia ini. Jangankan itu saudara. Bahkan dikatakan untuk satu kepastian hidup bersama dengan Dia di sorga yang abadi. Dia sudah siapkan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Haleluya. Mari kita buktikan dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Jika saudara tidak mau belajar dari satu persoalan, menyelesaikan dengan satu ketenangan, duduk dekat kaki Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka saya mau katakan, saudara tidak akan pernah dapat melewati persoalan demi persoalan sebagai satu pribadi yang berkemenangan di dalam Kristus. Jika mungkin Tuhan izinkan ada sesuatu yang menggocok hatimu, sesuatu yang membuat engkau tidak nyaman. Mungkin di dalam pertemanan, mungkin di dalam persahabatan, mungkin di dalam satu komunitas para pelayan Tuhan. Jika saudara dan kita tidak mau belajar dengan sikap yang benar di sana, maka kita tidak akan pernah naik level, saudara. Maka kita tidak akan pernah memiliki satu kedewasaan rohani. Saudara kasih dalam Tuhan, percuma jika kita memiliki satu tampilan yang di luar yang bagus menurut pandangan orang dan menurut kita. Tetapi banyak orang di luar sana jauh mungkin lebih indah dan lebih baik dari tampilan kita. Yesus menggambarkan tentang satu dasar.
Ketika satu orang mendirikan satu rumah di atas batu ataukah di atas pasir, saudara. Rumah itu sama-sama indah dan mewahnya, saudara. Tapi jelas menggambarkan apa yang menjadi perbedaannya adalah yang satu ketika badai topan angin kuat datang dibangun di atas pasir maka seketika akan lenyap. Sama-sama indah, saudara. Sama-sama bagus, sama-sama megahnya. Tetapi ketika satu rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh, ketika angin kuat datang, ketika badai datang, dia tetap berdiri. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, apa yang mendasari keyakinan iman percaya saudara dan saya pagi hari ini. Sebab kelak itu yang pada akhirnya menjadikan saudara dan saya bukan menjadi satu pribadi penakut. Bukan menjadi satu pribadi yang pengkhawatir. Bukan menjadi satu pribadi yang penuh galau, saudara. Dan yang menjadi pembeda itu pada akhirnya itu akan membuat kita seperti rumah yang indah dibangun di atas batu dan menghadapi apapun tetap kokoh sebab ada bersama dengan Allah dan firman-Nya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Suatu saat seorang pelaut sedang berada di tengah laut. Dan tiba-tiba datanglah ombak yang besar, angin yang kuat, angin yang kencang. Dan arah kapal itu mulai tidak jelas, saudara. Dan hati pelaut ini mulai gelisah dan takut. Tetapi dari kejauhan ia melihat sesuatu, yaitu lampu yang menyala, yang kecil dari pelabuhan, yaitu tempat tujuan yang aman di sana. Begitu melihat arah itu hatinya mulai tenang. Dia tahu tujuan arahnya dan dia punya pengharapan untuk selamat. Apa maksudnya saudara kasih dalam Tuhan? Badai adalah masalah yang membuat hati gelisah. Dan laut seperti dunia yang tidak memiliki satu kepastian. Dan pelabuhan adalah satu tempat yang pasti. Rumah Bapa dan lampu atau cahaya adalah janji Yesus. Amin. Maka Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Karena ada satu tujuan yang pasti yang sudah Dia sediakan bagi saudara dan saya. Yaitu rumah Bapa yang sudah disiapkan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Yang mau di rumah Bapa angkat tangan saudara. Colek kiri kanan saudara, ingat rumah Bapa. Angkat tangan saudara yang mau rumah Bapa. Bilang kiri kanan saudara, jangan cintai dunia ini. Sebab dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ngomong saudara, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi ada sesuatu yang pasti. Yaitu firman Tuhan yang di tangan saudara dan saya. Sebab di sana ada janji Tuhan bagi saudara dan saya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Mari kita simak selanjutnya poin yang kedua. Kepada siapakah rumah itu disediakan? Yang pertama kepada mereka yang percaya kepada Kristus Yesus. Yang kedua di dalam ayat ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini adalah percakapan antara Yesus dengan Thomas. Kita tahu Thomas adalah gambaran orang-orang yang ragu. Yang masih kurang percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup. Dan Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Cuma satu yang amin. Katakan amin. Haleluya.
Saudara, percaya Yesus dengan mengenal Yesus adalah dua hal yang berbeda. Tadi saya sudah katakan, seringkali mulut ini mudah untuk berucap, tetapi tidak jatuh di dalam kedalaman, yaitu hati. Maka sebabnya tadi di atas poin pertama, jangan khawatir karena berbicara kekhawatiran, yaitu hati yang tidak memiliki ketenangan di dalam menjalani hidup. Mengenal Yesus artinya mengetahui secara detail, yaitu kebiasaan, sifat, dan karakter. Saudara, contoh sederhana dalam satu rumah tangga, saudara kasih dalam Tuhan, pasangan suami dan istri. Pasti satu rumah tangga di mana suami dan istri saling mengenal pasangan yang menghasilkan saling memahami, saling mengerti, saling mengampuni, saling mengasihi. Amin. Itu adalah contoh salah satu gambaran pasangan suami istri. Di mana di sana ada satu kesatuan, ada saling mengerti, dan tahu apa yang dibenci pasangannya. Sekali lagi, dan tahu apa yang dibenci pasangannya. Sehingga dia tidak akan mau melakukan, baik suami ataupun istri. Sehingga tidak mau berkeputusan untuk mengecewakan pasangannya. Betul? Halo, yang sudah berumah tangga. Halo. Kok sepi? Apa ini anak muda semua? Tetapi bagi satu pasangan rumah tangga suami dan istri, jika mereka tidak saling mengenal, tidak saling memahami, tidak saling mengerti, tidak saling memberi ampun, memberi maaf, dan tidak saling mengasihi, maka konsekuensinya adalah di tengah-tengah mereka, maka ketika berkeputusan untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh pasangannya, itu menjadi kesukaan dia. Halo? Halo? Kenapa? Karena tidak saling mengenal, saudara. Malah bahkan mungkin dia akan cari-cari tambahan untuk membuat pasangannya benci, saudara. Membuat pasangannya marah. Itu orang yang tidak mengerti, saudara kasih dalam Tuhan. Maka yang muncul adalah saling menyakiti, melakukan apa yang dibenci oleh pasangannya, dan pada akhirnya menghasilkan pertengkaran, perselisihan, saling jauh-jauhan, tidak lagi omongan, berpisah tempat tidur. Tetapi bagi orang yang saling mengenal, dia tahu untuk melakukan yang terbaik bagi pasangannya. Katakan amin. Saudara kasih dalam, kalau lagi pemberkatan nikah keluar sedikit, saya selalu bilang begini saudara, hampir bukan selalu. Pasanganmu itu adalah diambil dari tulang rusuk. Kan itu Alkitab bilang kan? Berarti dia adalah milikmu dan dia adalah pribadimu. Dia adalah dirimu sendiri. Jadi kalau kamu mengecewakan pasanganmu, kalau kamu membenci pasanganmu, kalau kamu menganiaya pasanganmu, berarti kamu sedang menganiaya. Engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Ini biasanya saya tambahkan gini. Hanya orang yang kehilangan kesadaran akal budi yang sehat, yang mau menyakiti diri sendiri. Betul? Hanya orang yang kehilangan akal budi, hanya orang yang tanda petik
yang kehilangan akal sehat, saudara, yang mau menyakiti diri sendiri. Pemadam, mau lompat dari lantai 3 sini ke bawah enggak, Pak? Tapi orang kehilangan akal, mau enggak dia? Mau. Saudara, pemadam suka mukul enggak? Halo? Kok meragukan? Haleluya. Dia ucapkan setiap pagi. Wow, katakan wow. Kasih tepuk tangan. Saudara tanya Bu Gembala, 1 hari lebih dari 1 kali kalau saya bilang, "Me, I love you." Aku sayang kepadamu. Yang sudah tidak ada pasangan, tenang saudara. Saudara jangan kecewa. Maka selama masih ada pasangan hidupmu, jangan pernah mengecewakannya. Katakan amin. Kalau kamu mengecewakanmu, berarti engkau tidak sedang mengasihi dirimu sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan. Tentu kita mengenal siapa itu Yesus. Apa yang Yesus suka. Apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan. Dan kita tahu apa yang Yesus benci. Yaitu dosa. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Yesus yang mau mengecewakan dia. Hanya orang-orang yang tidak menyadari siapa dirinya oleh karena Yesus sudah mati di kayu salib. Darahnya tertumpah bagi untuk pendamaian kita dengan Allah Bapa. Hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang konsep keselamatan adalah anugerah. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Yang pada akhirnya mereka mengecewakan hati Yesus. Halo? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan seperti Thomas, saudara. Kenapa? Dia dekat dengan Yesus, tetapi belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Maka Yesus katakan bahwa sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Dan sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Banyak orang Kristen, saudara kasih dalam Tuhan, seperti Thomas ini. Sudah lama bergereja. Sudah rutin beribadah. Ya. Bahkan aktif di dalam melayani. Tahu banyak tentang Alkitab. Tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus. Apa pendeta so tahu? Saya bukan so tahu. Tetapi dapat dilihat dari sifat dan karakter perilakumu setiap hari. Kalau saudara di dalam menjalani kehidupanmu, sifat dan karakter yang mengecewakan Yesus, bahkan berbuat dosa kembali, berarti engkau tidak mengenal siapa itu Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, jika di dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam perjalanan kehidupan kita masih mudah tersinggung,
iri hati, membenci, dendam, bahkan tidak mau memberikan pengampunan dan tidak berpikir panjang. Rasul Paulus mencatat di dalam Efesus 4, kita buka saudara, tentang manusia baru. Kalau masih yang seperti itu, masih ada di dalam hatimu, masih ada di dalam perilakumu. Apa pendeta, kayak udah sempurna aja? Saya tidak sedang bilang bahwa saya sempurna. Tetapi saya sedang mengajak saudara dan saya untuk berjuang bersama-sama. Untuk memastikan satu tempat itu adalah satu kepastian dan kelak kita ada bersama dengan Dia selama-lamanya. Maka kita harus melihat bagaimana perjalanan kehidupan kita. Rasul Paulus bilang gini saudara di dalam Efesus 4. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ayat 17. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia, pengertian gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati, perasaan yang tumpul sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu, saudara dan saya, bukanlah demikian. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus Yesus. Katakan amin. Saudara mengenal saya boleh. Saudara mengenal pasanganmu itu tidak salah. Saudara mengenal rekan temanmu itu boleh. Sah-sah saja. Tetapi jangan sampai lupa. Kristen sudah lama bergereja aktif, bahkan mengambil pelayanan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus. Makanya tidak salah, banyak orang di luar sana mengecewakan Kristus, bahkan menyalibkan Yesus kali kedua. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana mengenal Yesus dengan benar? Yaitu percaya akan kesatuannya dengan Bapa. Seperti dikatakan Yesus katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan selanjutnya percaya kepada perkataannya. Apa yang Yesus ucapkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa jika tidak melalui aku. Katakan amin. Ayat firman Tuhan ini menjadi satu bukti yang meneguhkan, menguatkan saudara dan saya tentang Allah dan Yesus yang adalah sehakikat. Dua pribadi yang berbeda, tapi dengan natur yang sama, memiliki relasi yang kekal yang tidak terpisahkan. Amin. Bukan berarti dua Allah, saudara. Makanya kita memiliki satu pengertian tentang konsep Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi, bukan satu pribadi. Bukan tiga Allah, tetapi satu Allah memiliki tiga pribadi yang sehakikat sama. Katakan amin. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Yuk, mari saya ajak saudara dan setiap kita supaya kita semakin mengenal Yesus. Sebagaimana pesan Rasul Paulus, kukatakan, kutegaskan ini kepada kamu dalam Tuhan. Supaya kita semakin mengenal Kristus sehingga kita tidak mengecewakan Dia di dalam pertandingan hidup di dunia ini. Tempat adalah satu kepastian yang sudah disediakan bagi Dia. Dan tempat itu hanya kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua kepada mereka yang mengenal Yesus. Sehingga hidup bijaksana
dan tidak sembarangan dan tidak sembrono, karena dia mengerti hidupnya adalah karena karya salib Kristus Yesus. Dan biarlah kiranya pesan pagi hari ini bagi kita jemaat pelayan yang Tuhan kasihi, memberkati saudara. Saya ingat satu kisah bagaimana seorang anak, saudara. Di dalam satu keluarga ada dua anak yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu, dia minta supaya dibagikan hartanya, padahal orang tuanya masih ada. Dan pada akhirnya dibagikan. Pergilah anak bungsu ini merantau dan dia habiskan seluruh harta yang dia peroleh tersebut. Datanglah musim kesusahan, kesulitan dan kekeringan pada masa itu. Apa yang terjadi? Bahkan Alkitab katakan sampai makanan ampas babi pun tidak ada seorang pun yang memberikan kepada dia. Begitu sulitnya. Tapi Alkitab mencatat seorang bungsu ini dia sadar betul dia telah salah. Dan dia berkeputusan, aku akan kembali datang kepada orang tuaku, kepada bapakku. Dan aku akan minta ampun dan aku akan minta maaf. Saudara, semua kita adalah orang-orang yang bersalah. Semua kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kita tidak hidup di dalam dosa. Apabila jika mungkin masih ada hal-hal yang kita sembunyikan, Allah kita adalah Allah yang memiliki kasih yang tidak terbatas. Apapun yang menjadi kesalahan dan pelanggaran kita, Dia hanya menunggu hatimu datang kepada Dia. Dan engkau berkata, ini aku Tuhan. Maka saya percaya ada rekonsiliasi, ada hubungan dan ada pengampunan yang diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Biarlah ini memberkati setiap kita, jemaat yang Tuhan kasihi. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara kasih dalam Tuhan. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidup. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, katakan sungguh-sungguh. Amin. Mari para pelayan Tuhan maju ke depan. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari saudara, tundukkan kepalamu, biarkan musik saja, alunkan pujian ini. Hari ini diingatkan bagi kita tentang satu kepastian, ada rumah Bapa yang sudah disediakan. Bukan karena kita sempurna, bukan karena kita tidak pernah gagal. Tetapi karena Yesus berkata, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Pertanyaannya bukan tentang tempat itu, tetapi tentang hati siap sikap saudara dan saya. Itu saudara, sebabnya bagi saudara yang khawatir, penuh gelisah, takut,
Pagi hari ini ambil keputusan, bereskan di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Hiduplah di dalam pengenalan yang benar kepada Allah dan Yesus. Mintalah Roh Kudus melembutkan hatimu. Sehingga sekalipun orang membencimu, saudara tetap hidup di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Dan kami akan menerima roti anggur perjamuan kudus yang lambang tubuh dan darah Yesus. Saudara, sebelum kau terima roti dan anggur perjamuan kudus ini, mari bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus melembutkan hatimu. Roh Kudus menjamah hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima roti dan anggur perjamuan kudus yang lambang tubuh dan darah Yesus. Yang telah mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kami. Sehingga kami diperdamaikan kepada Allah Bapa. Kami terima selamat bukan karena kekuatan dan apa yang kami kerjakan kami lakukan. Tapi karena kasih karunia. Yesus Kristus mati bagi kami manusia berdosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagikan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, saya jemput saudara bangkit berdiri. Yesus, Engkau kagumi. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari masing-masing buka mulut mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu dan kami telah menerima roti anggur perjamuan kudus. Kami percaya pagi hari ini setiap kami yang khawatir sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Setiap kami yang sakit sudah disembuhkan oleh firman-Mu. Bahkan setiap kami yang bimbang ragu sudah diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan dan kasih Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Terima kasih kepada Pak Gembala atas visi yang telah diberikan kepada kita semua di tempat ini. Mari saudara kita siapkan persembahan kita sembari saya akan membacakan beberapa pengumuman kita selama seminggu sepekan. Ya, pada hari Selasa saudara kita kembali ada doa terobosan jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Jadi untuk semua yang hari Selasa malam mungkin gak ada kegiatan boleh ikut doa terobosan di jam 8 malam. Kemudian hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam, onsite ada di Asera dan juga online melalui aplikasi Zoom. Link akan ada di share di grup. Kemudian di hari Kamis, Jumat dan Sabtu kita ada KUL di setiap daerah. Bagi yang belum tahu tempat KULnya atau daerahnya boleh menghubungi gembala KUL masing-masing atau boleh menghubungi Pawawa. Kemudian di hari Sabtu ada doa FT Rayon jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Link akan di-share juga melalui grup. Linknya berbeda dengan link yang kita biasa join Zoom. Kemudian di hari Sabtu 9 Mei ini akan ada medical check up gratis jam 10 pagi sampai 2 siang. Itu ada di Plaza Patriot Candrabaga. Jadi bagi yang mau medical check up gratis boleh langsung datang ke Plaza Patriot, dibuka dari jam 10 sampai jam 2 siang. Ya di sini ada layanannya, ada pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol dan lain sebagainya. Kemudian di sore harinya jam 4 sore ada KKR Pasca Nasional Revival is Now. Itu juga ada di Plaza Patriot Candrabaga. Itu diadakan di stadion sini saudara. Itu untuk anak-anak muda, terbuka untuk umum. Jadi yang mau join, ayo anak-anak muda kita join KKR, kita ikuti bersama-sama. Di hari Minggu kita ada ibadah raya, ibadah pertama pukul 9 pagi, ibadah 2 pukul 11 siang. Itu ada di Food Nation BCP lantai 2 di tempat ini. Dan sorenya akan ada youth, untuk informasi youth nanti akan diinformasikan melalui grup WA. Demikian informasinya saudara, mari saudara saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh datang kepadamu memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Sekalian juga mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Bapak Gembala kami Rudi Siregar. Mari kita angkat tangan kita berdoa, lewat doa kita memberkati Bapak Gembala kita yang kita kasihi. Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Bapa, biarlah berkat Allah surgawi turun buat Bapak Gembala
Gembala kami. Damai sejahtera sukacita melimpah buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Gembala, kesehatan dan kekuatan, kaki yang kuat, lutut yang kuat ya Bapak Kau berikan buat hamba-Mu ini Tuhan. Terus bergandengan tangan sehati unity untuk bersama-sama melayani dengan Ibu Gembala kami ya Bapak. Berkati kedua anaknya Nathan dan Agnes. Terima kasih Tuhan yang telah diberitakan Injil pada pagi hari ini. Dia boleh kami menangkap dan terremah di dalam kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan benih firman itu terjatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, berbuah yang manis ya Tuhan Yesus. Terima kasih ketika kami mendengarkan firman ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup dibukakan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkati juga jemaat yang hadir pada pagi hari yang indah ini. Semuanya jemaat diberkati Tuhan, jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Biarlah semakin hari-hari ini jemaat GBI BKP ya Tuhan, semakin cinta dan mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan terima kasih ketika persembahan yang ada di hadapan yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Lewat ucapan syukur perpuluhan ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei ini juga. Biarlah diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau pulang. Biarlah kami menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami telah diberkati oleh firman-Mu. Wah, daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Mari angkat tangan saudara. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Amin. 30 detik saudara kasih dalam Tuhan, mohon ditunggu. Jangan lupa tanggal 14 hari Kamis kita merayakan kenaikan Kristus Yesus. Kita ibadah 1 kali di tempat ini. Tuhan Yesus berkati kita semua.